Cuci tangan sebelum dan sesudah dari kamar mandi perlu dilakukan, karena tangan bisa menjadi media perantara masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Saat ini saya sedang di bandara mau menuju perjalanan ke Jogja. Buat Anda para wanita yang sedang dalam perjalanan, kalau Anda mau ke toilet, carilah atau pilih toilet yang bersih. Karena toilet yang kotor itu menjadi sarang kuman. Buat Anda yang mau buang air kecil atau buang air besar, setelah itu lakukanlah pembilasan yang benar. Siramlah air dari arah depan ke arah belakang. Anda dapat menggunakan sabun pembersih vagina yang memang pH-nya khusus untuk vagina, sehingga keasamannya tidak merusak atau tidak membunuh kuman normal yang ada di arah vagina. Setelah itu Anda bilas dengan air dari arah depan ke arah belakang. Nah, setelah itu dilap kering dengan tisu atau dengan handuk sehingga tidak ada sisa cairan yang menempel di daerah vagina. Anda dapat juga mengoleskan cairan khusus di daerah bibir vagina supaya keasaman daerah bibir vagina itu tetap terjaga. Cairan tersebut biasanya mengandung asam laktat sesuai dengan pH atau keasaman daerah vagina. Setelah itu Anda siap untuk bepergian. Yuk! Agar bepergian Anda terasa nyaman, jangan lupa pakai pakaian yang nyaman, baju yang berbahan katun, kemudian pakai celana yang cukup nyaman. Nah, terutama buat Anda wanita. Nah, karena Indonesia ini kelembapannya cukup tinggi sehingga mudah sekali lembab di daerah organ kewanitaan. Gunakanlah pakaian atau rok yang bahannya katun, kemudian yang cukup longgar, tidak terlalu ketat, supaya vagina Anda tidak menjadi lembab dan tidak tumbuh kuman di sana. Nah, buat wanita yang berbadan gemuk dengan berat badan dan tinggi badan melebihi indeks massa tubuh yang normalnya, nah biasanya ada masalah nih, karena pahanya kan orang gemuk lebih tebal. Nah, paha yang tebal ini membuat sirkulasi udara daerah organ intimnya juga menjadi tidak berjalan dengan lancar, sehingga kelembapannya akan meningkat lebih tinggi. Nah, untuk wanita yang berbadan gemuk dengan berat badan yang berlebih, penjagaan kelembapan pada organ intim perlu dijaga lebih ekstra dibanding dengan wanita-wanita dengan berat badan yang ideal. Ya, jadi harus selalu menjaga pakaian dalamnya supaya tetap kering, tidak lembab. Kalau dia lembab harus segera diganti. Jadi buat wanita yang berbadan gemuk, usahakan ya kelembapannya dijaga. Nah, yang lebih baik lagi adalah usahakan supaya berat badannya menjadi ideal. Indonesia adalah negara tropis. Negara tropis terkenal dengan suhunya yang cukup panas dan kelembabannya yang tinggi. Nah, buat yang tinggal di negara tropis, ya, terutama buat wanita nih, biasanya mudah sekali berkeringat saat beraktivitas. Sama seperti saya nih, ya. Turun dari pesawat sebentar saja sudah berkeringat karena memang kelembapan di sini cukup tinggi. Nah, buat wanita nih perlu sekali menjaga kelembapan di daerah organ intim kewanitaannya. Yang penting sering ganti pakaian dalam. Usahakan pakaian dalam berbahan katun, ganti 2-3 kali dalam satu hari. Atau mungkin juga bisa lebih gantinya apabila Anda banyak sekali beraktivitas atau terasa pakaian dalam Anda sudah terasa basah. Buat wanita yang mungkin merasa lebih nyaman menggunakan panty liner, saya tidak menganjurkan untuk menggunakan panty liner. Ya, karena panty liner itu akan menutup daerah organ intim kewanitaan dan akan juga menyebabkan kelembapan itu akan meningkat. Nah, untuk wanita yang sedang menstruasi, Anda menggunakan pembalut. Nah, pembalut itu harus Anda ganti paling tidak 2-3 jam sekali. Karena apa? Karena darah menstruasi ini menjadi sarang untuk tumbuhnya kuman, jamur, dan segala macam bakteri yang ada di situ. Jadi gantilah pembalut Anda 2-3 jam sekali. Agar lebih nyaman lagi untuk menjaga kelembapan dari organ intim kewanitaan, supaya mencegah timbulnya jamur, mencegah juga adanya bau tidak nyaman di daerah organ kewanitaan, Anda dapat menggunakan larutan khusus untuk daerah organ intim kewanitaan tanpa harus dibilas. Biasanya mengandung asam laktat, mengandung manjakani, mengandung babasu oil, juga ada aloe vera, dan juga mengandung ekstrak dari bunga sakura. Nah, larutan tersebut bisa menjaga keasaman di daerah organ intim kewanitaan, mencegah tumbuhnya jamur, juga mencegah adanya bau tidak nyaman di daerah organ intim kewanitaan.
Tadi di Jakarta panasnya luar biasa. Sekarang di Jogja sudah mendung dan kelihatannya akan hujan. Yuk saya cepat-cepat jalan sebelum hujan besar. Assalamualaikum Yogyakarta. Asam laktat, dan ini harus tetap dijaga, jangan sampai lapisan ini hilang. Kalau dia habis, maka benteng perlindungannya tidak ada, maka akan menjadi lebih mengalami masalah di vaginanya. Saya Dr. Boyabin, senang bisa berbagi. Ganggu di Mbak Nada. Aduh Mbak Nada, terima kasih banyak nih, saya sudah dilibatkan dalam acara La Coco Launching Day nih. Iya, kita makasih banget dokter mau Iya, sama-sama Mbak Nada. Iya, oke. Maaf ya Mbak Nada ya, sebentar ada yang foto. Yes, Sekalian mau konsultasi, tadi saya belum sempat nanya soalnya dok, gini dok. Kenapa? Saya keputihan. Saya kenalan dulu, siapa namanya? Oh iya, Resti dok. Resti. Kenapa nih Mbak Resti nih? Apa yang mau tanyakan nih? Resti kan aktif banget nih. Iya. Terus suka ada kegiatan di luar, terus mobile banget deh pokoknya. Nah suka nggak nyaman aja sih sama yang namanya keputihan dok. Rasanya tuh kayak setiap hari nggak nyaman dok karena keputihan sebenarnya. Oke. Sebenarnya normal nggak sih dok keputihan tuh? Iya, keputihan itu kan ada dua macam. Ada keputihan yang normal, yang fisiologis, ada keputihan tidak normal. Tapi kalau lihat tadi nih kesibukan Mbak Resti, sering banyak keluar kota, sering banyak jalan-jalan, apalagi di tempat lembab, ini biasanya ini keputihannya sudah patologis nih. Ya, pernah ada merasa gatal? Nah, ada sedikit-sedikit bau, ya, itu yang kita sebut sebagai keputihan patologis. Oh, jadi gitu dok. Kalau misalkan cara buat menjaga kebersihan vaginanya? Ya, jadi kalau untuk wanita nih, yang paling penting adalah kelembapan, ya jadi kebersihan, kelembapan, dan keasaman di daerah vagina, ya itu perlu dijaga sekali ya. Kalau kebersihan pasti harus mandi 2 kali sehari ya, pakai sabun khusus untuk vagina. Kemudian setelah itu pakai pakaian dalam untuk kelembapan nih, pakai pakaian dalam yang kering. Kebetulan sih Mbak, produk yang baru kita launching ini salah satunya untuk merawat daerah kewanitaan. Jadi Cosvi ini Mbak, yaitu mengandung lactic acid, kemudian berbagai manfaat lainnya itu yang bisa selain menjaga kelembapan juga, mengatur pH juga, terus kita juga bisa memberikan manfaat lain sih, kayak mengencangkan, terus bisa mencerahkan juga. Boleh lihat produknya nggak? Wow, eksklusif juga ya. Ini tadi menarik nih, tadi Mbak Nanda cerita mengenai lactic acid ya, jadi asam laktat. Asam laktat itu adalah suatu cairan yang memang fungsinya menjaga flora normal. Jadi vagina itu memang ada kumannya ya, tapi itu disebut kuman baik. Nah, kuman baik itu dia perlu keasaman yang khusus. Kalau keasamannya berubah ya, dia akan mati atau akan rusak dan kuman yang jahat yang akan masuk. Nah, tadi dengan lactic acid tadi, nah itu dia bisa menjaga keasaman itu tetap terjaga. Gitu, ini sih kalau mau beli gimana nih Mbak? Jadi produk ini bisa didapetin di berbagai distributor Natural Nusantara di seluruh Indonesia. Terdapat 80.000 distributor dan terus bertambah sih, jadi akan gampang banget dapetnya. Kemudian bisa ke website lacoco.co.id untuk semua informasi lengkap dan juga Instagram lacoco.id. Langsung dapat informasi, terus solusinya juga dapat. Iya. Makasih banyak ya. Iya Mbak, jadi nah ini penting sekali ya. Jadi untuk para wanita ini harus selalu menjaga organ intimnya ya, karena itu adalah merupakan suatu aset ya buat para wanita ya, karena menstruasi di sana, aktivitas suami istri di sana, melahirkan di sana gitu ya. Jadi vagina yang sehat, vagina yang terjaga dengan baik, terutama tadi untuk kebersihannya, kemudian untuk kelembabannya dan juga untuk keasamannya. Ya, jadi pilihlah produk-produk yang memang baik, memang diciptakan khusus untuk vagina. Foto-foto Iya, lagi yuk. kita foto bertiga yuk. Sama-sama.